Selamat siang. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan tentang kuliah tentang game design. Kali ini kita akan bahas tentang karakter, desain karakter. Tentu rekan-rekan sekalian mungkin lebih jago ya dalam merancang karakter. Kemudian ada pertanyaan nih, bagaimana sih cara menggambar sebuah karakter itu, idenya dari mana ya, karena kadang-kadang kita kan bingung ini apa ya, dan seterusnya. Kalau saya simpulkan dari banyak bacaan ya, untuk menciptakan sebuah karakter itu dari beberapa hal. Yang pertama, Anda mau ceritanya seperti apa ya. Kemudian kalau dari inspirasi banyak sekali ya. Contohnya misalnya dari hewan-hewan mitologi ya, karakter-karakter mitologi itu bisa kita jadikan sebagai sumber inspirasi ya. Misalnya Anda mungkin berpikir bagaimana dengan apa misalnya ya, anjing dengan apa ya, dijadikan satu. Kalau seperti ini kan ini Griffin apa Griffon ya. Ini ada yang bilang seperti singa badannya, kakinya, kepalanya dan sayapnya adalah elang, sedang badannya belakangnya adalah singa. Nah, ini bisa apa namanya, jadikan sebagai sumber inspirasi. Atau ini mungkin ya, ini seperti anjing atau apa ini ya, itu bisa jadi Anda jadikan apa namanya, inspirasi atau ide. Yang saya lihat lagi biasanya adalah dari misalnya dari ini juga dari penelitian ya, misalnya ada lalat. Memang kecil sih, tapi kalau kita perbesar, ya ini mirip-mirip monster ya. Mungkin ada pernah nonton Satria Baja Hitam. Nah, itu kan mirip dengan belalang. Ya. Makanya kendaraannya belalang super ya. Super sekali ya. Jadi di sini bisa Anda lihat bentuk-bentuknya. Ini diperbesar lalu dipasangkan dengan tubuh manusia, dikasih tangan, jadi mirip monster-monster yang sering kita lihat di game dan di film-film. Ya. Kita lihat ya. Kalau diperbesar ternyata mengerikan juga seperti ini dan seterusnya ya. Ini seperti ini. Banyak ya kayak gini, ini seperti Starship Troopers yaitu filmnya, kemudian gamenya juga ada, itu menggunakan semacam belalang atau kengat ya. Ya, ada yang seperti ini mengeluarkan bom dan seterusnya, namanya juga imajinasi. Ini bisa kita jadikan inspirasi dalam membuat karakter ya. Silakan Anda buat karakternya yang seaneh mungkin ya, bisa. Kemudian kalau kita lihat di sini, menurut situs gamedesigning.com, di sini kita harus lihat dari apa namanya, tips dari ilustratornya sendiri adalah reference the real world. Misalnya dari history ya, history sejarah. Tentu kita tahu ya game sejarah, contohnya Age of Empire, kemudian tank, pesawat, ya kapal laut. Itu ada yang pertempuran-pertempuran yang sering muncul iklannya di internet itu berdasarkan sejarah. Jadi tidak mengarang, kecuali kalau misalnya Star Wars ya. Star Wars itu banyak karangannya ya. Tapi imajinasinya kan bisa tuh kepalanya dari mungkin seperti saya bilang tadi, hewan-hewan mikroskopik diperbesar kepalanya lalu dipasang ke tubuh manusia ya, jadi makhluk-makhluk luar angkasa. Kemudian dari sejarah ya, tadi sudah ya, dari sejarah Majapahit misalnya seperti ini ya. Nah, ini game Age of Empire yang
berbasis Majapahit ya, ini seperti ini. Kapalnya pun mereka gambar ya, jadi tidak asal mereka membuatnya. Nah, ini Gajah Mada, ini serius sekali mereka membuatnya nih. Dalam sejarahnya, patungnya, jadi mereka benar-benar survei ya, tidak asal membuat, dan hasilnya pun tidak mengecewakan ya. Kemudian Age of Empire yang lain, nah ini bisa kita lihat, ini banyak sekali tokoh-tokohnya, bendera-benderanya, lambang-lambang negaranya. Ada Britain, Byzantium, Celt, Chinese, Frank, Japanese, Mongol, Persian, dan seterusnya, Turki ya. Ini bisa dilihat ya. Kalau ilustrasinya kan tergantung kita mau bentuk yang realistik atau yang kartun. Nah, itu bisa kita buat sendiri sesuai dengan imajinasi kita. Misalnya kita mau bentuk anak-anak kecil, tentu lebih baik yang mirip-mirip kartun, lebih lucu, tapi tidak melupakan sejarah. Misalnya kita ingin mengenalkan game sejarah ya. Ini banyak sekali ya. Jadi kebanyakan ke arah sini. Kemudian ini Age of Empire, ini ada yang mitologi, ada yang asli ya. Ini kali ini mitologi Anubis, Aphrodite, Apollo ya, dan seterusnya. Kalau Cleopatra ini secara banyak lagi. Kalau Anda lihat game AOV itu malah ada tokoh Indonesia seperti siapa? Kalau nggak salah tuh Wiro Sableng ya. Kemudian di Mobile Legends ada Kadita yang merupakan nama lain dari Nyai Roro Kidul. Untuk membuatnya kita sebaiknya karakter kita sketsa dulu aja. Nanti yang penting idenya apa ya. Jadi jangan sampai lupa untuk menentukan tema dan ceritanya terlebih dahulu. Sinopsisnya seperti apa. Jadi sinopsis yang singkat itu bisa banyak ide cerita, strategi, dan lain sebagainya. Misalnya seperti Hercules. Hercules itu banyak tantangannya untuk mencapai kesuksesan. Nah, musuh-musuhnya kalau di film kan bermacam-macam, itu bisa kita buat level by level ya. Tiap level seperti itu. Kemudian ada game Majapahit. Majapahit mengalahkan siapa saja sebelum menjadi negara yang besar, itu bisa dijadikan contoh sebuah game ya. Kalau dari tokoh-tokoh musik ada nggak, atau dari tokoh sepak bola? Malah banyak sekali ya. Malah game-game tertentu itu wajahnya mirip dengan pemain aslinya seperti PES ya. Kemudian gamenya Michael Jackson tuh ada ya, yang versi lama, yang versi kalau nggak salah itu versi DOS ya. Itu ada gamenya yang Michael Jackson. Mungkin Anda mau menciptakan tokoh-tokoh dari penyanyi Indonesia, siapa, game-gamenya, nah, silahkan ya. Jadi satu yang penting, ide, kemudian sinopsisnya. Karena cerita rakyat pun banyak yang memberikan gambaran tentang penggambaran karakter dari tiap-tiap game. Misalnya Timun Mas, ada Butuh Ijo. Butuh Ijo itu nggak hanya badannya yang hijau, tapi juga tubuhnya raksasa besar ya, bertaring dan seterusnya. Kemudian apalagi Mak Lampir atau apa, itu bisa dijadikan tokoh ya. Apakah di sini ada rekan-rekan mahasiswa yang bisa menirukan suara tawanya Mak Lampir? Itu bisa dicoba itu untuk mengisi suara ya. Jadi banyak sekali. Ingat untuk penggambaran karakter ya. Kalau sejarah, kalau bisa jangan terlalu melenceng ya. Kecuali kalau Anda memang, oh ini hanya sebagai permainan, misalnya apa ketemu apa itu.
Ya, kalau Anda based on history, berarti Anda harus benar-benar membaca sejarah sebuah peradaban misalnya. Di situ musuhnya siapa saja, protagonisnya siapa, antagonisnya siapa ya. Jadi bisa kita tentukan alur gamenya juga seperti apa. Apakah cocoknya game strategi hanya seperti Mario ya dan seterusnya. Jadi silakan kalau Anda istilahnya punya ide ya.